Munzir Situmorang waktu dan tempatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita masih bisa menjalani ibadah puasa saum Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai akhir nanti dan kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah. Hari ini tema kita keutamaan sedekah. Kenapa kita bahas ini? Karena belakangan ini kecenderungan orang semakin malas kadang sedekah karena bisa jadi karena tidak mengerti maknanya. Kedua, mungkin tidak merasa manfaat langsung. Yang ketiga, mungkin tidak ada yang disedekahkan. Pada sedekah itu tidak harus uang. Dengan benda, dengan ilmu, dengan waktu, bahkan dengan senyuman, itu semua sedekah. Intinya hanya satu, ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas untuk agama Allah. Kecenderungan di zaman modern ini mencari orang ikhlas itu sangat sulit. Selalu diiming-iming dengan uang dan materi. Apa untungnya saya kalau begini? Apa untungnya saya begini? Bukan mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di bulan Ramadan kita koreksi berpikir seperti itu, kita koreksi, kita evaluasi, kita perbaiki bahwa berpikir seperti itu bukan berpikir Islami. Itu berpikir materi. Sementara hidup kita hanya sebentar. Keutamaan sedekah yang pertama, jika sedekah itu ikhlas, pasti diganti dan dibalas oleh Allah. Satu, pasti diganti dan dibalas oleh Allah. Silakan Mas Bagus ya, megang Quran kayak itu terjemahan. Surat 34 ayat 39. Langsung bisa kan? Al-Quran surat 34 ayat 39. Silakan Pak, siapa yang mewakili membacakan terjemahannya? Pak Fahrizal boleh, Pak Hikmah boleh, Pak Fani boleh. Silakan. 3439. Ya, silakan Pak. Yang udah ketemu 3439. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Bapak lihat sekarang di sana kan, Allah yang berikan rezeki terbaik kepada kita. Oleh sebab itu kita harus berbagi. Tidak semua orang meminta diberi. Tidak semua orang yang mencari dapat. Allah hanya beri kepada siapa yang dikehendaki. Karena siapa yang dikehendaki, bagaimana agar kita dikehendaki Allah? Ikuti kehendak Allah. Teorinya sederhana. Bagaimana agar kita dikehendaki Allah? Ikuti kehendak Allah. Tunduk, patuh, taat, dekat. Banyak orang bekerja tapi gaji gak seberapa. Ada orang santai di rumah tapi orang ngirim rekening Pak. Karena Allah berkehendak. Bagaimana Allah agar berkehendak kepada kita? Agar Allah menyayangi kita. Sayangi Allah. Konsekuensinya menyayangi Allah. Mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Semaksimal, semampu kita, sekuat kita, sebisa kita. Ini ada yang kadang ketaatannya Masya Allah, tapi melanggar hukum Allah. Yang lebih parah lagi, sudah tidak taat, masih melanggar. Yang lebih parah lagi, melanggar melulu, tapi tidak pernah patuh. Nah, ini harus kita koreksi. Yang kedua, keutamaan sedekah itu dilipat gandakan pahala. Syaratnya kembali yang tadi, ikhlas. Silakan dibuka surat 2, 261.
Al-Baqarah surat 2 261. Ya, dibaca kalau udah ketemu, Pak. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah luas maha mengetahui. Dilipat gandakan bisa 7, bisa 70, bisa 700, bisa 7.000, bisa tidak terhingga. Itulah sedekah. Makanya orang-orang terdahulu itu sangat gemar bersedekah. Terutama bulan Ramadan, karena lipatkan 1000 kali. Jadi sedekah kita bulan Ramadan sekali, pahalanya seolah-olah 1000 kali sedekah di luar Ramadan. Salat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan, seolah-olah 1000 kali salat sunnah di luar bulan Ramadan. Makanya orang-orang soleh itu biasanya memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena 1000 kali ditingkatkan pahalanya. Masya Allah. Nah, berlombalah kita untuk itu. Yang kedua, surat 2 245. Surat 2 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya. Hanyalah kamu dikembalikan. Menahan dan melipat gandakan, dua kalimat yang saling bertolak belakang, Pak. Menahan artinya apa? Allah tidak beri rezeki. Kadang ada orang capek meminta, nggak diberikan. Capek kerja, nggak ada rezeki. Ada yang melipat gandakan. Modalnya 1000 dikasih 10.000, Pak. Ada seperti itu, ada. Itu realita kehidupan. Meminta belum tentu dikasih, diam rezeki datang. Mudah-mudahan begitulah rezeki kita. Diam di rumah tapi ada yang ngirim. Kadang orang keluar belum tentu dapat. Karena tidak semua rezeki itu apa yang kita minta diberikan. Apa yang kita cari tidak dapatkan, belum tentu. Nah, di bulan Ramadan pembentukan karakter itu sebenarnya. Disamaratakan nasib kita, mau kaya, mau miskin, mau ada, mau enggak, mau pejabat, mau penjahat, di bulan ini semua menahan diri tidak bisa makan. Di rumah orang kaya kulkasnya penuh, di rumah orang miskin kulkasnya kosong. Semua menahan diri tidak bisa memakai makanan yang ada di kulkas. Pejabat uangnya banyak, rakyat uangnya sedikit. Hari ini tidak bisa pakai uangnya. Karena apa? Siang hari nggak bisa beli apa-apa. Nggak boleh makan apa-apa. Disamaratakan nasib kita ini bulan Ramadan ini. Idealnya, setelah Ramadan kita menghargai semua orang. Karena waktu lapar kita sama. 1 bulan kita lapar. Mau kaya, mau miskin, pejabat, penjahat, preman, sama hari ini kita. Sama-sama lapar. Harusnya, idealnya, mestinya, habis Ramadan muncul kesadaran saling menghargai. Siapapun Anda, saudara saya. Siapapun saya, saudara Anda. Semangat itu yang harus kita bangun di Indonesia saat ini. Tapi kenyataannya, habis Ramadan ya Ramadan. Habis Ramadan ya sudah. Habis Ramadan ya selesai. Tidak berbekas sisa Ramadan yang sama lapar tadi. Tidak berbekas sisa Ramadan yang senasib tadi. Tidak berbekas sisa Ramadan yang sama lapar-lapar tadi. Terus menerus setiap tahun saya lihat begitu. Nyaris tidak ada perubahan, ya. Buka 5718. 5718. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada orang dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Di sini Allah lebih detail lagi, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan ada kesan pahala laki-laki lebih banyak dari perempuan. Laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan, tidak, sama.
Sedekah kita sama-sama diberikan manfaat, sama-sama diberikan pahala, sama-sama dilipat gandakan. Jadi jangan ada kesan seolah-olah kalau wanita bersedekah pahalanya lebih kecil dari laki-laki. Allah tegaskan di situ, diberikan keunggulan yang sama, pahala yang sama, kebaikan yang sama, hikmah yang sama. Insya Allah. Yang ketiga, keutamaan sedekah itu diberkahi Allah. Jadi kalau Bapak ada masalah, persoalan tidak pernah tuntas, anak tidak bisa diatur, istri materialisme, coba benahi dengan banyak sedekah. Hidup akan diberkahi Allah insya Allah. Surat 2, 276. 2, 276. 2276. Diberkahi Allah. Memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Di dunia sekarang, Pak, riba itu nggak bisa dihindari. Apa contohnya? Beli rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, sepeda itu, ember kredit. Oleh sebab itu, alhamdulillah saya selalu beli itu cash. Menghindari itu, Pak, ribawi itu. Bunga sekian persen, beli rumah bunga sekian persen, 10 tahun. Beli mobil 5 tahun, bunga sekian persen. Beli motor 3 tahun, bunga sekian persen. Bagaimana saya menyikapinya? Saya ngumpul uang dulu. Udah terkumpul saya beli rumah. Lama, Pak, nggak apa-apa, tapi saya bebas dari ribawi. 7 tahun saya ngumpul uang dulu, nabung dulu. Pas beli mobil saya beli cash. Lama, Pak, iya nggak apa-apa, yang penting saya bebas dari ribawi. Pengen saya beli motor, nabung dulu saya 3 tahun. Terkumpul, baru saya beli motor cash. Jadi kalau ada niat kita sebenarnya menghindari ribawi, Allah berikan kemudahan. Ada aja yang nambah nanti, Pak. Jadi orang sering mengatakan, nggak bisa, Pak, kita bebas dari ribawi. Saya bisa, saya bilang. Saya bisa. Saya beli rumah cash, beli mobil cash, motor cash, ember cash. Tapi itu tadi, kita harus sabar. Kedua, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Yang ketiga, berpikir tidak konsumerisme. Yang keempat, tidak mengikuti kebanyakan orang. Yang kelima, tidak malu hidup tanpa mobil, tanpa rumah. Saya kontrak bertahun-tahun, Pak. Kawan saya ada pengusaha datang ke rumah. Ngapain kamu ke Jakarta ini bertahun-tahun masih ngontrak? Enggak apa-apa. Udah ambil aja rumah saya, kamu kredit 7 tahun, 15 tahun, terserah berapa mau ngangsur. Enggak, itu ribawi. Orang melakukan itu kok, saya nggak ikut orang, saya bilang. Saya nggak ikut orang, saya ikut agama. Sampai kapan? Sampai Allah turunkan rezeki yang halal, saya bilang. Alhamdulillah, Pak. Jadi kalau ada ngotot bilang, nggak bisa, Pak, zaman sekarang. Saya bisa, saya bilang. Tapi kita harus sabar. Nggak ada alasan kok. Dan kedua, nggak perlu minder kalau nggak punya mobil. Nggak perlu minder kalau kita ngontrak. Saya pinggir kali kontraknya, Pak. 7 tahun saya kontrak pinggir kali Cipinang. Sudah ngontrak, rumah kecil, banjir lagi. Tapi saya cuek aja. Jadi ya maaf, di forum yang terhormat ini, di forum yang mulia ini, saya agak riskan mendengar orang mengatakan, nggak bisa, Pak, kita hindari ribawi zaman sekarang. Saya bisa, saya bilang. Kembali ke komitmen kita. Mau nggak kita menghindari itu? Ya. Udah dibaca 2276? 2276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan gelimang dosa. Allah tidak suka tetap dalam kekafiran dan kufuran. Kafir dalam dua makna. Kafir dalam arti dan muslim, kafir dalam arti kufur. Kufur nikmat. Tidak mensyukurinya. Tidak suka sedekah. Ya, yang keempat. Sedekah ternyata menghapuskan kesalahan, Pak. Kalau rajin kita sedekah, kesalahan kita, kehilapan kita, itu diampuni Allah. Tertutupi dengan Pak sedekah itu. Surat 2, 271. Surat 2, 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik.
Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Kalau kamu tunjukkan juga boleh, mau disembunyikan juga boleh. Masing-masing punya hikmah, Pak. Kalau kita tunjukkan dengan niat tulus, mudah-mudahan orang yang pelit terbuka hatinya sedekah. Maaf, mudah-mudahan orang kaya yang malas sedekah terbuka hatinya sedekah. Disembunyikan juga boleh, menjaga keikhlasan. Kalau kita berat untuk ikhlas, terbuka, disembunyikan. Tapi saya lebih suka sedekah itu terang-terangan. Bagi saya motivasi. Lihat orang kaya rajin sedekah, termotivasi. Subhanallah, beliau tiap hari ya Allah sedekah. Saya lihat ekonominya pas-pasan. Saya lihat bersedekah, Masya Allah. Dia ekonomi pas-pasan tapi tiap hari sedekah. Di dalam Islam itu diberikan peluang bisa terbuka dengan niat kita supaya dicontoh orang. Bisa tertutup, menghindari ria. Tergantung ketulusan kita bersedekah itu, Pak. Kalau saya lebih suka orang itu terang-terangan. Jadi memotivasi saya sedekah itu. Saya lihat hidupnya pas-pasan tapi sedekahnya tiap hari. Masya Allah, Masya Allah. Kita malu kadang berkaca untuk pribadi kita. Nah, tergantung pribadi seseorang. Apakah ingin dipuji atau mau cari ridho Allah. Kemudian 4, sedekah menghapuskan kesalahan. Sudah ya? 2271. Sudah tadi. Yang kelima, masuk surga dan selamat dari neraka. Jadi orang yang suka sedekah itu luar biasa ridho Allah, menyelamatkan dari neraka. Kenapa Allah begitu luar biasa mengkhususkan orang-orang yang suka sedekah itu tidak masuk neraka? Karena dia hanya tidak perbuatan kebaikan itu berdampak menguntungkan orang lain. Contoh, kalau Bapak sholat rajin tahajud, orang lain nggak untung, Pak. Bapak 3 juz setiap hari baca Quran, istri Bapak nggak untung, yang untung cuma Bapak. Bapak sholat sunnah rawatib tidak tinggal, yang untung Bapak, tetangga nggak untung. Tapi ketika Bapak rajin sedekah, menolong orang, setiap bulan gaji dipotong untuk orang yang tidak mampu. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya menguntungkan kita, tapi orang sekitar. Oleh sebab itu dampak sedekah itu luar biasa. Bisa mengurangi kemiskinan. Kedua, meningkatkan persaudaraan. Ketiga, memperbanyak kenalan. Contoh, kalau kita membantu orang miskin, itu kesannya mendalam dan tidak pernah hilang. Setiap bertemu kita dalam hatinya, Bapak ini dulu membantu saya waktu saya susah. Setiap kita lewat di depan rumahnya, Masya Allah. Waktu anak saya kuliah di TB hampir putus, hampir keluar dulu. Beliaulah dulu membantu kuliah anak saya. Melihat rumahnya saja pun kebayang kita kebaikannya. Bapak inilah dulu membantu saya untuk bayar uang kuliah anak saya. Jadi hikmah sedekah itu luar biasa, Pak. Kesannya mendalam dan lama. Yang ketiga, meningkatkan kekeluargaan silaturahmi yang luar biasa. Kalau kita membantu siapapun, tidak melihat agama, tidak melihat golongan, tidak melihat suku. Tapi setiap kita lihat orang susah, baik itu di jalan, tetangga, teman akrab, teman sekampung, teman kuliah, teman SD, teman SMA, kita langsung tergerak hati membantu. Kesannya luar biasa di mata orang, Pak. Sampai mati pun 20-30 tahun kita meninggal, selalu orang mengatakan, beliau itu dulu pemurah, almarhum itu pemurah. Ini rumah beliau. Saya dulu hampir putus sekolah anak saya. Beliaulah dulu membantu. Itu terus yang mengalir dari ucapan orang. Lihat ketemu dengan anak kita. Apa dia bilang? Orang tua kamu itu orang baik dulu. Banyak membantu kami dulu. Ketemu dengan cucu kita, kita meninggal sudah 60 orang. 60 tahun. Kakek kamu itu orang baik dulu. Luar biasa, Pak, sedekah itu. Sampai 3-4 keturunan pun kita masih disebut orang, dikenang orang. Karena apa? Menguntungkan orang lain. Menyelamatkan orang dari hutang. Menyelamatkan orang dari putus kuliah dan sekolah. Kemudian 6, orang meninggal minta dibangkitkan supaya bisa sedekah. Bukan tahajud ternyata. Orang meninggal dikubur itu, Pak. Ya Allah,
kembalikan hidupkan aku ke dunia agar aku bisa sedekah. Itulah ucapan orang di kubur itu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa sedekah. Bukan dibilang agar sholat tahajud, agar biasa puasa Senin Kemis. Nggak ada, Pak. Yang selalu agar bisa ku sedekah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah agar aku bisa sedekah. Masya Allah, ini teguran buat kita semua. Membiasakan hidup pemurah dan sedekah. Surat 63 ayat 10. 63 ayat 10. Ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Subhanallah. Sampai begitu Pak, luar biasa ya. Minta ditunda kematian aku bisa sedekah. Dahsyatnya ya sedekah itu. Bukan dia bilang, minta aku tunda kematianku ya Allah agar aku bisa saat tahajud. Enggak. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itulah yang terjadi sekarang Pak. Ya. Yang ketujuh, objek sedekah. Siapa sih yang berhak mendapat sedekah itu? Surat 4 ayat 36. 436. Ya. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua. Satu, orang tua dulu Pak. Anak yatim. Satu-satu Pak. Satu-satu Pak. Pertama, sembahlah Allah. Artinya apa? Syirik, jangan syirik. Kedua, berbuat baik kepada siapa dulu? Orang tua kan Pak? Jadi sedekah yang terbaik itu orang tua dulu. Bukan teman akrab, bukan teman kuliah, bukan teman kerja. Dalam kenyataannya, orang gajian di kantor yang traktir temannya. Dalam kenyataannya, setiap bulan muda yang traktir teman kantornya. Pernah nggak nelpon bapaknya di Wonogiri, Purwakarta, Medan? Bu, ke Jakarta ya. Nanti bulan muda saya traktir. Hampir nggak ada Pak orang melakukan itu. Asal gajian traktir teman dekat. Traktir teman kerja. Traktir anak buah. Traktir atasan. Saya pikir 100% orang Jakarta begitu Pak. Asal gajian traktir teman. Bukan traktir ayah. Bukan traktir ibu. Bukan traktir anak. Padahal yang pertama ibu bapak dulu. Ya, habis ibu bapak apa Pak? Karib kerabat. Karib kerabat. Siapa itu? Istri, anak. Bapak jujurlah yang di kantor ini sekarang. Ini teguran buat bapak-bapak yang di kantor ya. Bapak kalau gajian bulan muda, coba telepon istri. Mah, ke kantor mah, ada apa Pak? Ini Papa gajian jam 10 nanti habis siang, jam makan siang, kita makan-makan di restoran. Nggak pernah kan Bapak lakukan itu? Hampir nggak pernah mungkin. Atau orang tua kita lagi di rumah dari Cirebon, dari Jawa Timur, dari Purwakarta. Pak, bisa ke kantor sama ibu. Kenapa nak? Ini saya gajian hari ini Pak. Saya traktir yuk makan-makan. Mertua ada di rumah, telepon mertua. Pak, ke kantor ya. Saya mau traktir makan-makan di kantor. Nggak ada Pak orang melakukan itu. Orang tua dulu, karib kerabat. Terus? Anak yatim. Oh, anak yatim. Anak yatim, orang miskin, anak yatim. Yang hubungan darah dengan kita, seperti saya. Abang saya yang pertama meninggal. Dia masih dinas meninggal. Berapa bulan yang lalu lah ya. Anak tertuanya masih kuliah. Anak yang paling kecil masih SMP. Kewajiban kita Pak saudara kandungnya. Nggak bisa kita lepas tangan. Karena ayah kandungnya itu abang kandung kita. Ayah kandungnya adik kandung kita. Ayah kandungnya paman kita.
ayah kandungnya, Pak Lek kita. Orang kadang menyepelekan itu, Pak. Meninggal ya meninggal lah. Terus yang ngurus bude itu siapa? Tanggung jawab anak bude siapa? Tanggung jawab anak Pak De siapa? Ya kita, omnya. Nah ini yang harus kita koreksi dari keseharian kita umat Islam di Indonesia ini. Hampir semua saya perhatikan, Pak. Sudah meninggal abangnya, nyaris tidak ada yang bertanggung jawab terhadap ponakannya dan ipar kandungnya. Padahal demi Allah, Pak, kita bertanggung jawab saudara laki-lakinya. Bapak punya adik laki-laki meninggal, punya abang laki-laki meninggal, anaknya ada kuliah di UGM, di ITB. Kita harus bertanggung jawab, Pak. Nggak bisa lepas tangan. Tapi dalam kenyataan, 10% pun belum tentu ada bertanggung jawab omnya terhadap ponakannya, terhadap kakak iparnya, istri almarhum abang kandungnya padahal itu. Masya Allah. Ya. Udah dibaca tadi? 436? Udah? Sampai anak yatim, Pak. Anak yatim dan orang miskin. Iya, orang miskin. Orang miskin yang saudara kita, Pak. Ya, orang miskin yang hubungan saudara dengan kita lagi. Orang Musa, bukan orang susah. Harus kita dahulukan. Contoh, saudara istri bapak ada susah. Bapak asli orang mana? Saya Lamongan, Pak. Lamongan, istri? Jakarta. Nah, Jakarta. Coba cek dulu saudara istri. Mah, ada nggak saudara yang susah di Jakarta? Ada, Pak. Ini saya ada rezeki, tolong dibagilah. Saudara istri, saudara kita bagi. 70% untuk saudara kita misalnya, 30% untuk saudara istri yang susah. Itu yang lebih utama, Pak. Bukan bantu tetangga supaya cari nama. Bantu orang miskin sekitar rumah kita supaya kita dipuji orang. Pujian dapat tapi pahala tidak. Jadi masing-masing kita diperintahkan Allah membenahi keluarga masing-masing. Bukan ngurusin keluarga orang keluarga kita terlantar. Islam itu ilmiah, Pak. Kalau semua orang komitmen mengurus keluarganya, kan tidak ada yang terlantar di Indonesia ini. Persoalannya adalah dia tidak peduli dengan saudaranya sendiri. Walaupun kewajibannya. Kewajiban melekat, Pak. Adik kandungku, abang kandungku, ponakan kandungku, saudara kandungku. Ya, terakhir. Bersedekah harus yang terbaik. Surat 2, 267. Yang tadi udah selesai itu, Pak? Belum? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, infakkanlah harta yang halal lagi baik yang lelah kalian peroleh, dan berinfakkanlah dari tumbuh-tumbuhan bumi yang telah kami keluarkan. Janganlah kalian sengaja memilih harta yang jelek untuk diinfakkan. Itu kan jelas kan, Pak? Apa itu orang punya sawah, yang punya ladang, yang punya kebun? Ada zakatnya. Tapi di Indonesia jarang saya lihat berzakat orang punya sawah itu. Jarang orang mau berzakat yang punya kebun itu, Pak. Yang zakat itu hanya harta. Emas pun jarang orang berzakat itu. Ya. Emas yang dizakatkan itu di luar yang kita pakai keumuman. Kalau emas yang di leher, yang di tangan, anting-anting nggak dizakati, Pak. Di luar itulah yang kita simpan, itulah emas yang dizakati itu. Jadi kesimpulannya keutamaan sedekah itu pasti diganti dan dibalas Allah. Kedua, dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, diberkahi Allah. Yang keempat, sedekah menghapuskan kesalahan. Yang kelima, masuk surga dan selamat dari neraka. Yang keenam, orang meninggal minta dibangkitkan supaya bersedekah. Begitu pentingnya sedekah itu. Yang ketujuh, objek sedekahnya. Yang ke-8, bersedekah harus yang terbaik. Jadi 8 poin-poin penting dalam keutamaan sedekah. Pas tengah 3 ya. Tengah 3 lewat 3. Ya, kita buka sesi tanya jawab setengah jam. One man, one question. Satu orang tuh pertanyaan lebih dari satu kenakan tarif. Silakan. Makasih Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Semoga materi yang Pak Ustadz sampaikan dengan tema berikan sedekah membawa berkah dapat kami terima dengan baik, dan insya Allah bisa kami
implementasikan untuk ladang amal ibadah kita. Saya sudah coba bikin summary, ada 8 poin, tapi Pak Ustadz terakhir udah bacakan, ya sudah, nggak saya bacakan. Untuk Iya. teman waktu, jadi begini, yang mau bertanya di chatbox silakan, nanti saya coba saya bacakan. Terus kalau yang mau speak up, open mic, monggo, langsung kepada Pak Ustadz. Yang pertanyaan pertama, 2 pertanyaan untuk dijawab. Yang lain kalau mau bertanya silakan tulis di chatbox. Monggo. Silakan, waktu banyak 30 menit. Ya Pak Hedi, monggo Pak, silakan Pak. Open mic Pak. Pak Hedi. Ada di chat Pak Aris. Oh, Ya. pertanyaan dari Pak Hedi, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Terlanjur riba, bagaimana cara taubatnya? Apakah berhenti saat ini juga? Bagaimana dengan sisa ribanya? Apakah kita harus selesaikan sampai tuntas? Kalau riba itu harus berhenti total, Pak. Lunasi, contoh. Ribawi misalnya rumah. Kumpulkan uang, 13 tahun lagi kumpulkan uang, bayarkan lunas. Berapa harga rumah? Rumah kalau lunas? 140 juta, lunasin. Atau jual rumah itu, harga sisa utang bayarkan, beli rumah kecil, tapi kita bebas dari ribawi. Kalau saya praktis berpikir saya, jual rumahnya Bu, saya bilang. Terus gimana Pak? Beli rumah kecil, tapi tidak ribawi Bu, saya bilang. Orang Indonesia menyepelekan ribawi ini Pak, karena kebanyakan melakukannya. Ikut kebanyakan, bukan ikut kebenaran. Ambil kredit rumah, mobil kredit, motor kredit, sepeda kredit, ember kredit, sendok kredit, suami kredit. Saya alhamdulillah nggak mau Pak. Apapun saya nggak mau. Dibujuk sama orang, beli itu Pak, cuma sekian sebulan diangsur, nggak mau saya bilang. Orang melakukannya Pak, saya nggak ikut orang, saya bilang. Nggak malu kok saya ngontrak lama dulu. Saya nggak malu kemana-mana jalan kaki, nggak punya kendaraan. Kata kunci itu Pak, hidup terus mendahulukan gengsi daripada Allah, itu masalahnya. Bisa kok kita melakukan itu. Semua orang bisa melakukannya, tapi tidak semua orang melakukannya. Ya itu inti dari saya Bu, saya tegas masalah ribawi itu, karena dosanya ngeri. Sama dia melakukan hubungan seks dan ibu kandung itu Pak. Betul ya? Ya, terus. Oke Pak Ustadz, makasih jawabannya, mudah-mudahan menjawab Pak Edi. Jadi galau kan, apakah rumah mau dirilis atau enggak? Mau kembali ke kita masing-masing. Pertanyaan di chat, yang lain ya, sambil dipersiapkan pertanyaannya ya. Open mic monggo, mau di chatbox silakan. Untuk di chatbox Pak Ustadz, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Nita Margareta. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Kalau misalkan ada keluarga bilang minjem duit, tapi dalam hati kita sudah mengikhlaskan, kalau nggak dikembalikan ya nggak apa-apa. Hitung-hitung sedekah. Sampai sekarang pun emang nggak dikembalikan. Nah, kan katanya kita harus mengingatkan kalau ada orang minjem duit. Tapi kalau kita dari awal sudah mengikhlaskan, apakah itu jatuhnya masih pinjem atau tidak apa-apa? Dibiarkan, nggak perlu diingatkan ya Pak Ustadz. Sebaiknya pastikan aja Pak, ditelepon baik. Bu, mohon maaf, waktu Bapak awal meminjam itu, saya niatkan untuk sedekah kok, nggak usah dipikirin Pak. Karena kalau kita nggak omongin, jadi pikiran sama dia kan nggak tahu hati kita waktu memberikan pinjam itu, bahwa kita ikhlas. Jadi makanya saya bilang, biasakan transparan sama orang. Udahlah Pak, nggak usah dibayar, saya ikhlaskan kok, saya niatkan sedekah untuk Bapak. Selesai masalah. Jadi saya anjurkan kepada Ibu tadi, ngomong Bu, telepon. Bu, nggak usah dipikirin utang itu, sejak awal sudah niatkan sedekah untuk Ibu, insya Allah diberkahi. Doakan ya Bu, kita semua dimudahkan Allah rezeki yang halal dan thayyiban. Selesai masalah. Oke? Understand? Ya, clear Pak Ustadz, clear.
pertanyaan selanjutnya dari Hamidah Somi. Ustaz, menyambung dengan yang disampaikan Bapak terkait KPR ya. Kalau misal kita tahu jumlah akhir hutang kita, apakah masih termasuk riba ya? Karena kalau yang saya tahu, yang disebut riba itu karena kita tidak tahu jumlah akhir dari hutang kita. Nggak ada definisi riba seperti itu, Bu. Dari mana Ibu tahu dapat definisi itu seperti itu? Pokoknya harga jual dengan beli, harga beli kita itu berbunga ribawi, selesai. Bagaimana kita buktikannya? Kan sering bertanya, cashnya berapa Pak? 100 juta. Kalau kredit 15 tahun 140 juta. Udah ribawi kan? Nggak mungkin orang mau kredit dengan cash sama Pak. Bohong itu. Aneh itu Pak. Bapak silakan Bapak cash. Silakan Bapak. 1 tahun 60 juta. 100 tahun 60 juta. Nggak mungkin itu Pak. Pasti kasih bunga ribawi lagi kan? Bagaimana mungkin nggak tahu Bu? Kalau saya begitu. Beda antara cash dengan kredit. Kalau kredit lebih besar lah. Berarti bunga. Atau di tengah jalan ibu jual rumah itu seperti tadi. Beli rumah kecil. Bayar kekurangan uang itu. Berapa Pak kalau saya cashin uang ini? Harusnya 100 juta Pak. Tapi karena Bapak cashin, Bapak bayar aja 70 juta. Sudah selesai. Sisa uang ibu 30 juta beli rumah kecil. Atau ngontrak rumah kecil. Ibu bebas ribawi. Masalahnya sekarang Pak, orang menikmati ribawi itu tanpa merasa berdosa. Sambil menunggu yang lain bertanya, monggo Pak, open mic, jangan nulis-nulis. Iya silakan. Pak Ustadz, sorry Pak Ustadz. Itu tadi pertanyaan. Ya. Itu, sorry Pak Ustadz. Itu tadi saya ikutin pertanyaan seputar rumah yang dalam kondisi kredit itu Pak ya. Iya. Terus misalnya nih, rumah sudah lunas, yang dulu diperoleh oleh cicilan, itu Pak Ustadz. Ya udah minta ampun iya udah lunas tapi lewat cicilan. Kan begitu. Udah minta ampun aja istighfar. Ya Allah ampuni hamba waktu itu hamba belum tahu gitu. Tinggal minta ampun aja. Iya minta ampun aja. Ya Allah ampuni hamba, ya Allah hamba dulu khilaf, ya Allah. Sudah mau bilang apa? Orang rumah sudah lunas kok, nggak mungkin dikasih sama saya. Iya Pak Ustadz. Oke. Tadi Pak Bagus mana? Pak Ustadz, apa jenis tabungan paling aman dan terhindar dari riba? Beli emas. Apakah boleh menabung di bank syariah atau investasi syariah? Terima kasih. Beli emas yang paling efektif, bersih dari ribawi, bersih dari hutang, bersih dari bunga, bersih dari segalanya. Beli emas. Udah, itu yang paling efektif. Beli emas. Beli sekilo, 2 kilo, sekilo 1 miliar, beli 10 kilo, 10 miliar, selesai. Yang kedua, positifnya emas itu meningkat terus. Kalau saya begitu Bu, kalau ada uang saya beli emas, beli cincin, beli gelang, beli kalung. Kita jual lebih mahal. Kita bebas dari ribawi. Kalau bank syariah Pak Ustadz? Bank syariah urutan kedua. Kalau saya lebih prioritas, kalau saya prioritas beli emas, kedua bank syariah. Ya ada lagi. Pak Ustadz. Ya. Tadi ketika bersedekah itu kan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama keunggulan dan pahalanya. Iya. Nah, misalnya perempuan tuh ibu rumah tangga yang mana dia punya uang kan dari kasih kita gitu kan Pak Ustadz. Nah, ketika dia bersedekah, kita dapat nggak pahalanya Pak Ustadz? Begini. Apakah Jika sedekah itu diberikan istri, setelah kita berikan istri karena uang ngasih dari kita, ya tetap dapat Pak. Contohnya uang belanja, istri kita ngirit kan gitu.
Jadi hasil ngirit-ngirit setiap bulan itu sedekahkan istri kita, ya kita tetap dapat karena awal uang itu dapat lewat kita. Yang tidak benar itu istri lancang mengambil uang tabungan kita disedekahkan tanpa izin kita. Itu nggak boleh. Tabungan saya atas nama Munzir Situmorang 100 juta. Diam-diam istri saya mensedekahkan sama keluarga 5 juta, 6 juta tanpa izin saya. Itu dosa besar istri saya. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, tadi menyambung Bu Hamid Xiaomi tadi. Yang terkait dia sudah tahu limit nilai kreditnya, tapi kalau beli emas, topiknya berbeda terkait emas nih, tapi kan melanjut yang tadi. Iya. Tapi kalau beli emasnya lewat kayak aplikasi gitu dan rupanya bentuk saldo gitu nggak apa-apa ya Pak? Atau apakah akad beli emas harus ada barang wujudnya? Ya iya dong. Jangan mau beli-beli gitu Pak. Kenapa sih susah beli ke toko emas? Pak saya beli sekilo beras 1 miliar. Udah ngambil pulang kita. Perdagangan tanpa barang. Kenapa harus perdagangan tanpa barang itu haram Pak? Barang yang nggak ada harganya kita bayar 1 miliar. Ini ekonomi kita itu dibikin ribet. Pada ekonomi Islam itu sederhana. Jual beli selesai. Ada uang 1 miliar beli emas, bawa emasnya pulang selesai. Kenapa harus lewat uang, lewat surat berharga lah, surat itulah. Ribet Pak, ada yang praktis kok bikin ribet. Apa susahnya ke toko emas? Beli setengah kilo, selesai. Ya Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini dijawab Pak dari Surabaya. Bu Evita Ristantia. Silakan open mic Bu, monggo Bu dari Surabaya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf, mungkin ini pertanyaannya. Saya jawab dulu salamnya Bu, supaya Ibu. Ibu kan mengucapkan salam. Saya jawab dulu, baru Ibu teruskan supaya Ibu dapat pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru bertanya gitu Bu. J. Pak Ustadz, mohon maaf, mungkin pertanyaannya agak sederhana Pak Ustadz. Iya. Biasanya kalau kita mau sedekah atau infak, itu kan biasanya ada keterangannya mau infak atau sedekah gitu. Itu kira-kira mana yang harus kita dahulukan Pak, mau ke sedekahnya atau ke infaknya? Sama aja Bu, infak sedekah sama aja. Sama itu Bu. Sama aja ya Pak? Iya sama, infak sedekah. Infak tuh lebih ke bangunan gitu, infrastruktur. Soalnya kan beberapa itu kan ada yang bilang infak itu khusus untuk pembangunan, sedangkan sedekah itu diberikan kepada orangnya gitu Pak. Itu teori manusia Bu, bukan teori hadis. Oh baik. Iya, teori kita begitu memang. Kalau infak itu misalnya untuk masjid gitu kan Bu, untuk sekolahan. Kalau sedekah memberi makan, saya nih Bu sedekah nasi 3 piring gitu. Itu hanya teori kita Bu. Iya, monggo, yang lain. Iya. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain Bu kita? Sudah cukup Pak. Oke, Pak Ustadz. Bagaimana dengan tadi kan ada 8 keutamaan sedekah dari pemaparan Pak Ustadz tadi. Iya. Dengan tanpa diberikan waktu dan waktunya gitu ya. Iya. Artinya sedekah bisa dilakukan kapan saja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan sedekah subuh Pak Ustadz? Jadi orang banyak yang sedekah subuh lebih mulia, lebih afdal gitu. Kenapa dianjurkan sedekah subuh? Jadi orang bisa dimanfaatkan sejak pagi, bisa direncanakan sejak pagi. Misalnya makan lah, uang lah kita kasih katakanlah 20.000. Kalau subuh kita berikan sedekah subuh, bisa dimanfaatkan untuk sarapan paginya Pak. Jadi sedekah itu lebih bermanfaat dan lebih cepat dimanfaatkan. Itu aja sebenarnya hikmahnya. Kalau pahalanya sama saja, mau subuh, mau asar, mau zuhur, pahalanya sama saja. Sesimpel itu Pak Ustadz, nggak ada misalnya subuh itu malaikat waktunya turun atau berkah waktunya, rezeki keluar dari bumi turun dari langit. Kapan saja pun sedekah diberkahi Pak. Syaratnya sedekah cuma satu, ikhlas. Mau subuh, mau pagi, mau maghrib, mau tengah malam, tetap diberkahi. Yang penting ikhlas. Mengingatkan.
pertanyaan. Coba yang lain, kita masih punya waktu 8 menit lagi. Tolong yang lain dioptimalkan. Jarang-jarang kita bisa berinteraksi langsung dengan Pak Ustadz. Iya. Mudir Sitomorang yang cukup famous di TikTok, di TV, di YouTube, di Instagram. Jadi saya banyak ngikutin kajian-kajian Pak Ustadz. Apalagi kalau berdebat sama non muslim, seru sekali. Yang lain dipersiapkan pertanyaannya. Selanjutnya Pak Ustadz dari Pak Hedi Mayadi. Iya. Kita berinfak atau bersedekah ke masjid, tapi sama takmir masjid masih dipending, belum dibelanjakan atau uangnya belum dipakai. Apakah pahala kita masih tertahan karena belum dibelanjakan atau dipakai oleh masjid tersebut? Baik. Pahala sedekah dimulai kita berikan kepadanya. Soal ditahan, seorang dibelikan, disalahgunakan, nggak urusan kita, Pak. Itu urusan dia dengan Allah berdosa. Contohnya, saya sedekah sama Bapak. Bapak bikin judi. Urusan Bapak, dosa Bapak judi itu. Tapi sedekah saya sempurna pahalanya sama saya. Nggak ada urusan penggunaan sedekah. Yang ada urusan saya ikhlas bersedekah. Jelas ya, Pak? Oke, Pak. Saya membantu orang, tiba-tiba dipakai untuk berzina. Urusan dia. Yang dihitung Allah, saya sedekah ikhlas. Oke? Oke. Sesimpel itu Pak Edi ya. Iya. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya Pak Ustadz. Jangan kita merasa, Ini dari Cilegon Pak Ustadz. iya, terserah dari mana aja. Pak Ustadz. Dari Pak Nuriman. Pak Ustadz, kalau investasi saham apakah termasuk riba? Yup. Islam tidak mengenal saham. Sorry, saya tambahkan Pak Ustadz pertanyaannya. Nah, ini terkait saham. Nah, mungkin secara umum kita kenal saham Komsel, saham Vespedia, segala macam. Nah, kebetulan kita kerja di PT Airgrid, Pak Ustadz. Sementara Airgrid sendiri ada fasilitas saham untuk karyawannya, di mana kita punya kesempatan tumbuh berkembang bersama perusahaan. Nah, apakah tolong dibedakan saham untuk untuk instansi yang lain dengan saham di perusahaan kita bekerja, Pak? Sama itu, Pak. Hanya teori-teori manusia itu sama semua hukumnya itu. Judulnya kan kertas saham namanya, Pak. Kalau yang betul-betul jujur perusahaan itu, gaji aja dipotong. Pak, kita sertakan Bapak kepemilikan di perusahaan, kita potong 500.000 per orang untuk kepemilikan modal di perusahaan kita. Begitu bikin. Potong gaji aja 300.000. Ikhlasnya nggak Pak? Ikhlas. Kenapa? Untuk penyertaan modal Bapak di perusahaan kita. Ikhlas sudah. Bagi untung berapa Bapak per bulan dari keuntungan kita? Sekian persen kasih. Itu benar dalam Islam. Bapak tahu nggak zakat-zakat di Timur Tengah itu? Triliunan mereka itu ke negara bersedekah itu. Apa zakat itu? Itulah membangun negara, kejayaan negara itu. Makanya berkah negara-negara barat, negara Islam itu. Bukan bangun negara dengan saham. Ya, cukup. Ada lagi? Masih ada 4 menit lagi. Sebentar. Ada pertanyaan dari Bu Nita, Pak Ustadz. Mungkin masalah riba nanti kita diskusi lagi. Bu Nita, terkait zakat mal, kita kan nabung uang bertahun-tahun bisa sampai 3 tahunan. Emang niatnya beli rumah, apakah nabung tersebut juga kena zakat mal, Pak Ustadz? Kalau sudah terpenuhi nisabnya, wajib zakat. Berapa itu? Senilai 82 gram emas. Terpenuhi, wajib zakat. Mau alasan apapun tidak bisa ngelak. Oh, saya mau beli mobil, Pak. Siapa suruh beli mobil? Keluarkan zakatnya baru beli mobil. Nggak cukup, nabung lagi sedikit lagi. Cuma 2,5% kok. Masalahnya sekarang Indonesia ini, orang menyikapi 1001 cara supaya jangan berzakat dia. Itulah karena pelitnya. Pelitnya iman hancur.
Padahal cuma 2,5% dari akumulasi harta yang sudah diberikan Allah. Setahun. Tentu setahun. Oke, ada lagi. Oke Pak, 14.58 kita punya 2 menit lagi. Pertanyaan terakhir dari Pak Kuntara. Ya. Jawaban Pak Ustadz. Pak Ustadz, jika ada fenomena seperti ketidakadilan di dalam perusahaan, contoh gaji leader jauh lebih kecil dari timnya, padahal responsibility dan tugasnya jauh lebih besar, bagaimana tips menanggapinya? Apakah ini termasuk perbuatan zalim? Ini antara pertanyaan dan curhat ini Pak Ustadz. Yang pasti itu zolim. Kerja kita lebih berat, lebih serius, lebih berisiko. Gaji kita lebih kecil dari orang lain. Itu zolim. Bagaimana ngatasinya? Satu, mengingatkannya. Kedua, kalau nggak ikhlas kita keluar dari perusahaan itu. Contohnya saya, kan nggak mau saya pegawai negeri Pak. Swasta negeri nggak mau saya. Saya bisnis kecil-kecilan. Bebas saya dari ribawi, bebas saya dari tekanan, bebas saya dari permainan yang licik-licik begitu. Keluar aja Pak. Dagang Bapak. Jual beli mobil. Oke, ada lagi. Halo. Sorry Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak, sorry Pak. Belum open mic. Ini pertanyaan terakhir. Mohon Iya. maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang lain sudah close. Ini sudah nggak ada kesempatan pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir dari Naila Zafira. Bapak, saya izin tanya mungkin agak tidak relate, tapi ada seorang teman saya yang ateis yang jadi tidak percaya dengan Allah. Karena kenapa kalau Tuhan baik tega menghukum manusia hanya karena tidak percaya atau tidak tahu dengan Islam, padahal manusia yang sangat baik dan berkata bahwa Allah harusnya tidak butuh merasa atau menyiksa manusia jika memang Maha Penyayang. Pertanyaan saya, apakah negara tidak menghukum rakyatnya yang melawan hukum? Iya, Pak Ustaz. Ya sudah, apalagi Allah. Orang sering gitu Pak. Allah itu Maha Penyayang, tapi kenapa ada yang miskin, ada yang susah? Justru itulah bentuknya Allah itu. Yang miskin di dunia di akhirat lebih cepat masuk surga. Yang kaya di dunia lebih lambat masuk surga. Konsekuensinya punya semua. Pak, saya miskin, Pak, Allah tidak adil. Justru beruntung Anda miskin di dunia, di akhirat Anda cepat masuk surga. Karena dia dilinya gampang, harta Anda nggak ada. Orang kaya di dunia dilebihkan, di akhirat susah. Karena apa? Satu persatu ditanyakan hartanya. Bikin emosi aja. Ya Pak, lebih ke punishment and reward Pak ya. Iya. Memberi kemudahan bagi umatnya, memberi kemudahan, memberi pahala bagi umatnya yang menjalankan perintah-perintahnya, dan tentunya memberi punishment kepada yang melanggar perintah-perintahnya gitu Pak ya. Yang miskin diuntungkan di akhirat, cepat masuk surga. Yang kaya diuntungkan di dunia, bisa menikmati. Sama-sama untung kok. Oke, terima kasih kepada Susan Pak Ustadz Abdul Muzir Sitomorang, lebih dikenal dengan Ustadz Muzir Sitomorang. Semoga tetap dijaga Allah Amin. keimanan dan keislamannya. Semoga tetap sehat, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali di kesempatan waktu dan kesempatan yang lain. Yang lain udah pada bubar ya? Semua Yang lain udah pada bubar? belum Pak, belum, masih di room ini Mas. Oh, Masih online. saya kira udah pada bubar. Belum Pak, belum. Ini closing statement untuk tausiah sore ini. Jadi Pak Ustadz masih mau menyampaikan lagi sesuatu? Iya, kesimpulan saya hanya satu kok. Sungguh-sungguhlah mengejar kebenaran dan mengamalkannya agar di akhir hidup kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.